Shalom, selamat malam MTHoners dimanapun Anda berada. Senang sekali dapat berjumpa kembali dalam Voice of Youth MTH1 di Viva Radio AM Stereo 648 dan Radio SSK FM Victorious Family Station, sebuah program yang menginspirasi rekan-rekan muda khususnya untuk melakukan perubahan dan kebangkitan berlandaskan firman Tuhan, dan hanya dalam Voice of Youth MTH1 Revival and the Christian Lifestyle Restyle. Bersama saya Ricky dan juga ada teman saya di sini, Iman. Halo Man, kita baru pertama kali kayaknya nih Man. Mana sih Ki? Oh iya ya, kayaknya kita pertama kali ya. Ya untuk nge-host ya. Padahal tiap hari bareng ya. Iya, tiap hari bareng. Enggak sih. Oke, selama 1 jam ke depan kita ngapain nih Man? Dalam 1 jam ke depan nih Ki, kita akan simak beberapa sesi yang akan menginspirasi MTH1er semua, mulai dari eksposisi firman Tuhan, testimoni, persembahan pujian, dan sekaligus MTH1ers sekalian dapat berinteraksi bersama kami melalui line telepon di 0216672648. Sekali lagi di 0216672648, dan bisa SMS di 0818 811079. Sekali lagi di 0818 811079. Oke, jangan lupa ya buat SMS atau telepon ke nomor telepon yang sudah disebutkan lagi yang tadi, MTH1er semua ya. Oke, sebelum kita akan mendengar eksposisi firman Tuhan nih Man, kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian dari Ebanjeri Suto. Stay tune. Bila kita ingin hidup sehat setiap hari, oh sehat setiap hari, ingin hidup sehat setiap hari, bahagia bila kita ingin hidup sehat setiap hari. Oh sehat setiap hari dan setiap waktu. Makanan yang sehat, makanan yang sehat, makanan yang sehat, makanan yang sehat. Olahraga teratur, olahraga teratur, olahraga teratur, olahraga teratur. Juga minum air putih, minum air putih, minum air putih, minum air putih. Istirahat yang cukup. Bahagia bila kita ingin hidup sehat sehat setiap hari. Oh sehat setiap hari, ingin hidup sehat setiap hari. Bahagia bila kita ingin hidup sehat sehat setiap hari. Oh sehat setiap hari dan setiap waktu. Sinar mentari pagi, sinar mentari pagi, sinar mentari pagi, sinar mentari pagi. Hirup udara segar, hirup udara segar, hirup udara segar, hirup udara segar. Kendalikan dirimu, kendalikan dirimu, kendalikan dirimu, kendalikan dirimu. Jangan lupa berdoa. Bila kita ingin hidup sehat sehat setiap hari. Oh sehat setiap hari, ingin hidup sehat tiap hari. Bahagia bila kita ingin hidup sehat sehat setiap hari. Oh sehat setiap hari dan setiap waktu. Sehat waktu pagi, sehat waktu siang, sehat setiap waktu.
Puji Tuhan, sungguh mengangkat iman ya, Man ya. Iya, sungguh Bukan- mengangkat iman kita Iya, agar kita bener banget, hidup Man. sehat. Oke, kita ingin tanya-tanya dulu kepada Sini Ya, jangan pergi jauh-jauh. dulu. Kita Oke, mau tanya-tanya ini dulu kan nih. nama grupnya ini Evangelisuto. Jarang Mungkin banget ya, Ki? Jarang aneh, sedikit aneh untuk Iya. terdengar di kuping Indonesia nih. Iya, betul sekali. Artinya apa? Ya, jadi Evangelisuto ini yang bahasa aslinya adalah evangelis. Oke. Ya, Dari bahasa? Jepang. Oh bahasa gitu. Jepang, Betul Ki. sekali. Kayak nggak asing sih emang Iya. menurut gue ya. Gitu ya. Nggak asing ya. Iya. Oke, tadi ini kalian berempat boleh diperkenalkan siapa aja. Iya. Oh ya, betul sekali. Kita akan mulai perkenalannya dari suara satunya ya. Oke, baik. Selamat sore semuanya. Nama saya Orlando. Saya lead vokal di sini second tenor. Oh sorry, selamat malam. Ya, terima kasih. Oke. Saya dengan Andrew, first tenor di sini. Oke. Oke. Oke, saya dengan Brian di sini posisi suara bariton. Oke, at least saya Raffles Faber Polimpung. Saya masih nyanyi posisi bass di sini. Senang bisa melayani di Viva. Oh, puji Tuhan. Kirain Rafael tadi. Iya. Oh, bukan. Kenal kakaknya soalnya. Oh, kenal kakaknya ya. Oke, terima kasih ya Terima kasih buat kepada Evangelisuto. Evangelisuto. MTH Sonars ditunggu lagi ntar di akhir sesi. Mereka akan memberikan lagu pujian kembali. Oke, malam ini kita ada 2 narasumber nih, Man. Dan muka-muka mereka ini tidak asing ya, muka-muka beliau ini. Iya. Oke, yang pertama siapa nih, Man? Yang pertama ada Ibu Repsta Moal. Shalom, malam. selamat malam Ibu Repsta. Shalom Ricky, shalom Iman, dan juga shalom kepada semua pendengar Viva SSK Radio. Shalom, gila. Ini Dan- semangat banget nih Ibu Repsta. Iya nih. betul sekali Ki. Ibu Repsta ini dulu, Man, waktu saya masih kecil, Iya. Ibu Repsta ini udah aktif banget di kegiatan pemuda. Dan bahkan sampai sekarang Ki masih iya, aktif. sampai sekarang. Iya. Sekitar sudah 20 tahun lebih dia udah sangat aktif nih di kegiatan pemuda nih. Luar biasa sekali. Luar ya, Ki. biasa Itu ya, semua Man, ya. karena berkat Tuhan. Ki. Iya, semangatnya untuk melayani itu hebat banget. Betul sekali. Ya, yang kedua Amin, karena kemungkinan juga karena berjalannya umurnya anak-anak saya menjadi remaja, Oh. sehingga senang untuk bersama-sama dengan anak-anak remaja dan orang muda. Oke. Puji Tuhan. Oke, yang kedua nih siapa nih, Man? Yang kedua ada Pendeta Muda Tawaris Laya. Shalom, selamat malam pendeta. Wah, shalom, selamat malam Ricky. Iman, selamat malam juga. Selamat malam Pendeta. Kayaknya segar nih pendeta Iya, nih ya. sangat segar sekali. Iya. Oke, Man, malam ini tema kita judulnya apa, Man? Pendidikan dan orang muda. Wah, kayak seru banget nih Ini tema. pasti seru banget, apalagi kita yang masih dalam pendidikan dan orang-orang dan kita pun orang muda Ki. Iya, benar banget. Tapi untuk mulai eksposisi kita malam ini, kita mulai dengan doa, oke? Ibu Repsta boleh pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami datang bersyukur dan berterima kasih karena kesempatan yang indah di mana kami boleh menyapa akan para pendengar kami daripada radio ini, dan biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus yang akan bersama-sama kami yang membawakan acara serta juga para pendengar, sehingga segala sesuatu kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan dan semuanya menjadi kepujian kemuliaan bagi Engkau, menjadi berkat bagi semua kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau mau mendengar doa kami dan menjawab doa kami, bahkan memberkati masing-masing semua pendengar dan juga pengelola dan serta pembawa acara. Dan hanya dalam nama Yesus yang indah kami persembahkan doa kami ini. Amin. Amin. Oke, tadi kita sudah sebutkan tema kita pada malam hari ini tentang pendidikan dan orang muda. Tahu nggak sih, Man, bulan ini tuh bulan pendidikan. Betul banget, karena pada awal bulan ini adalah hari pendidikan, yaitu jatuh pada tanggal 2 Mei. Benar banget, Man. Tanggal 2 Mei itu hari pendidikan nasional untuk negara kita, Man. Betul sekali. Oke, kan Iman sekarang lagi dalam pendidikan kuliah nih. Menurut Iman penting nggak sih pendidikan? Sangat penting Ki. Kenapa? Karena itu adalah pembelajaran bagi kita agar kita semakin lebih baik berikutnya. Benar banget. Jadi orang-orang muda jangan lupa untuk mengambil pendidikan kapanpun, dimanapun. Dan Ya? setinggi-tingginya kalau Benar perlu. banget. Oke. Pendidikan tuh apa sih, Man? Pendidikan itu
ya kembali lagi itu tuh seperti kita tuh diajarkan gitu. Oke, benar Iya. banget. Mungkin kita langsung bisa nanya ke narasumber kita. Oke. Ibu Reps Tamual, pendidikan itu apa sih? Oke, kalau berbicara tentang pendidikan, pendidikan itu merupakan satu proses belajar mengajar dari makhluk hidup untuk mengetahui, mengerti, dan untuk dapat menghidupkan apa yang diketahuinya. Tentunya transfer knowledge lah ya. Dan di setiap waktu, setiap tempat, bahkan oleh siapa saja, serta di semua bidang. Nah, sangat luas dan tidak akan pernah habis-habisnya berhenti kecuali dia itu sudah tidak ada kesempatan untuk hidup. Itulah menurut saya definisi dari pendidikan. Oke, mungkin pendeta bisa menambahkan? Iya, jadi kalau ditanya apa itu pendidikan, saya kembali mengingat waktu saya masih SMP, SMA ya. Waktu zaman Biasanya sekolah ya. guru-guru itu pada saat mau mengajar kita, dia selalu memberikan definisi pendidikan. Masih ingat gak? Kalau Rike ada Ki Hajar Dewantara bilang begini iya. seperti itu, ada long fade seperti itu. Kalau kita mungkin kalau ingat seperti itu, itulah makanya kita bisa dapat pengertian pendidikan. Tetapi secara umum juga kita bisa menyadari dan bisa memberikan arti sebenarnya apa itu pendidikan. Kalau ditanya secara gamblang, misalnya ditanya Iman, apa itu pendidikan? Kita bisa spontan menjawab, oh ini adalah sebuah metode untuk mendidik saya, membentuk karakter saya. Bisa juga seperti itu. Dan bisa juga sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadian sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Itu Gitu juga ya. termasuk di dalam arti pendidikan. Bisa juga seperti ini, setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu. Atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Jadi itulah maksud pendidikan ya. Kalau misalnya udah familiar banget ya bagi kita, apa kalau ditanya apa itu pendidikan, langsung bisa kita spontan bisa memberikan jawaban. Itulah sekilas seperti yang saya sampaikan ya, sama seperti Ibu Repsta tadi. Iya. Iya. Memang proses belajar ya. Iya, proses Mulai belajar. dari seorang bayi, bahkan dari janin di dalam kandungan, dia sudah belajar untuk sesuatu yang akan nantinya ketika dia keluar ke dunia ini, dia akan mengetahui siapa yang mengandung dia akan rasakan. Dan itulah proses belajar mengajar dari seorang ibu kepada janin tersebut, dan itu adalah proses pendidikan sebetulnya. Oh ya, berarti belajar itu memang sebenarnya dari keluarga sendiri ya. Sangat awalnya. betul. Iya, belajar itu salah satu proses di dalam proses pendidikan ya. Iya. Suatu kehidupan iya. adalah satu proses pendidikan. Ya, berarti guru pertama itu bisa dari ibu sendiri ya. Oh iya, Harusnya bisa dan begitu. pastinya dari seorang ibu. Iya, kan tadi seperti Ibu Repsta bilang kan janin pun belajar Iya. dari pada saat masih di dalam tubuh ibunya ya. Oke, kayaknya sesi pertama ini udah habis. Iya. Kita akan lanjut lagi di sesi kedua. Stay tune. Ya, MTH1ers dan rekan-rekan muda, saat ini Anda tengah mendengarkan Voice of Youth MTH1 program bersama Adventist Youth MT Haryono 1 Jakarta. Untuk layanan doa dan konseling, silakan kirimkan SMS Anda ke 0812 120 52294. 0812 120 52294. Simak terus program ini hingga usai dan alamilah revival and the Christian lifestyle. Terima kasih MTH1ers dimanapun Anda berada. Masih bersama kami dalam Voice of Youth MTH1, sebuah program yang menginspirasi rekan-rekan MTH1ers khususnya untuk melakukan perubahan dan kebangkitan berlandaskan firman Tuhan. Dan malam hari ini kita akan mendengarkan kembali eksposisi firman Tuhan dari narasumber kita. Siapa Ki? Narasumber kita yang pertama yaitu Ibu Repsta Moal yang sangat aktif dalam kegiatan kepemudaan, dan yang kedua adalah Pendeta Muda Tawaris Laya. Mungkin para pendengar baru bergabung sama kita malam ini, jadi kita perkenalkan kembali narasumber kita malam ini dengan tema Pendidikan dan orang muda. Iya, benar banget Man. Oke, Iman mungkin ada pertanyaan nih. Oke, kita lanjutkan ya. Saya punya pertanyaan ini mungkin untuk Ibu Repsta. Ya, Sebenarnya ada beberapa jenis pendidikan itu kan, Kak? Dan itu betul. apa saja sih, Kak? Oke, kalau menurut saya untuk jenis pendidikan ini sadar tidak sadar semua orang akan melewati daripada semua jenis pendidikan ini. Pertama,
jenis pendidikan formal, kemudian jenis pendidikan informal, dan yang terakhir adalah pendidikan alami. Nah, kalau kita mau bahas pendidikan formal itu pendidikan yang memang sudah tersusun jenjangnya dan bergelar. Itu kita bisa lihat dari playgroup, TK, SD, SMP, kemudian lanjut ke SMA, D1, D2, D3 itu di perguruan tinggi. Dan bahkan sampai S1, S2, S3, mungkin kalau ada S lilin kali. Iya. Hebat. Kalau ada mungkin bisa itu jadi juga. ekstranya kali. Itu paling tinggi, itu paling tinggi. Bisa juga Ki. Iya. Bisa juga Ki. Ya, itu pendidikan formal. Iya. Nah, kalau pendidikan informalnya itu pendidikan yang diambil, dipilih dan diberikan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan daripada kondisi daripada seseorang. Oke, Misalnya kursus-kursus, pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, dan itu ada yang dibayar, ada yang gratis. Sekalipun penyelenggarannya pasti sih ada biaya yang dikeluarkan. Iya, betul Tetapi tergantung dari seluruh kondisi. Tetapi pendidikan informal ini adalah perlu juga untuk orang-orang muda dan itu sangat menambah wawasan. Iya. Sementara pendidikan yang terakhir, yang menurut saya itu pendidikan alami adalah pendidikan yang berlangsung di tempat dan waktu dan situasi serta kondisi dari makhluk hidup itu sendiri. Jadi di mana bisa saja dalam keadaan terpaksa atau memang pilihan. Di mana dia berada, di situ merupakan satu pendidikan yang akan dia alami. Suka tidak suka, kalau memang dia ada di satu lingkungan, otomatis berlangsungnya kehidupan tersebut itu merupakan satu pendidikan bagi orang tersebut. Pengalaman berarti ya? Iya. Oke, tadi kan Ibu Repta sempat singgung tentang pendidikan formal. Itu kira-kira pendidikan formal seperti apa yang dibutuhkan untuk orang muda pada saat sekarang ini? Pendidikan formal. Kalau pendidikan formal otomatis semua mulai dari umur anak-anak sampai umur dewasa. Apalagi sekarang sudah tidak ada untuk waktu buta huruf ya. Jadi otomatis semua dari anak-anak sudah masuk dari playgroup, TK, SD. Seperti dan tadi itu pendidikan formal. Iya, itu formal ya. Nah, sekarang Jadi sudah ada ya, sudah ada medianya. Itu artinya sudah satu keharusan orang tua menyekolahkan anak-anaknya secara formal. Mereka masuk bangun pagi, pergi ke sekolah, pulang sekolah. Itu formal. Nggak susah kita mencari pendidikan formal ini. Udah terprogram, ada program. Iya, terprogram dan di setiap tempat pasti itu ada. Ya, tadi kan yang disebut udah formal. Nah, sekarang kalau informal seperti apa? Nah, kalau informal itu adalah satu pendidikan untuk menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan. Contohnya kursus-kursus, kursus keterampilan. Banyak sekali kursus keterampilan, apakah untuk anak pria atau untuk wanita, cowok, cewek, itu banyak sekali pilihan. Nah, kalau kita mau lihat kursus apa sih? Mungkin untuk yang para cowok nih, keterampilan montir. Dengar man? montir. Itu sesuatu yang perlu diketahui, apalagi kalau misalnya mereka punya kendaraan sendiri. Mereka harus mengetahui apa sih yang rusak. Nah, kalau mereka tidak mengetahui tentang kendaraan tersebut, bisa saja ditipu sama tukang bengkel dan segala macam. Iya, benar banget nah, itu. Inilah keterampilan yang perlu dipelajari dan itu merupakan satu pendidikan yang informal. Begitu juga dengan kursus bahasa. Biasanya kalau di standar sekolah itu ada bahasa Inggris, tetapi ada kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, misalnya keterampilan berbahasa Jepang, keterampilan berbahasa Cina, keterampilan berbahasa Jerman, di mana kondisi daripada seseorang itu membutuhkan, misalnya dia bersekolah, mendapatkan lapangan pekerjaan di negara lain, atau mungkin di sini, tetapi perusahaan itu dimiliki oleh orang Jerman.
Sehingga kalau dia mempunyai keterampilan untuk berbahasa Jerman, akan sangat bagus sekali untuk dia berkomunikasi, baik untuk para atasan, itu akan sangat mudah sekali, dan semua untuk berurusan dengan administrasi, dengan luar negeri, dengan kantor pusat. Kalau dia mengerti bahasa Jerman karena dia sudah mengambil kursus bahasa Jerman, itu akan sangat membantu dia. Begitu juga dengan bahasa yang lain. Iya, itu sangat buat senang banget ya kalau misalnya kita dalam satu perusahaan bisa mengerti bahasa atasan kita. Sekarang kita juga senang banget kalau misalnya MTS Owners bisa bergabung sama kita nih, Man. Yang mau telepon atau SMS bisa kemana, Man? Kalau mau telepon di 021 6672 648. Sekali lagi yang mau telepon di 021 6672 648. Dan bagi yang mau SMS di 0818 811079. Sekali lagi di 0818 811079. Oke, ditunggu ya MTH Owners. Karena pembahasan kita ini sangat menarik ya, Ki. Bener banget. Ya. Nah, sekarang Iman nih kayaknya tadi ada mau nanya lagi, Man. Oke nih, Kak Repsta. Yap. Menurut Kak Repsta nih, bagaimana kondisi pendidikan dan orang muda saat ini, Kak? Kalau menurut saya, pandangan saya, pendidikan saat ini itu sudah bagus dan sangat bagus. Karena untuk semua level dan di mana saja, apalagi kalau di kota-kota besar, itu sudah ada. Yeah. Dan terbuka peluang untuk semua kondisi, semua level bisa memasuki jenjang pendidikan. Bener. Dan tergantung dari pribadi seseorang. Iya. Dia mau memilih yang mana, dia mau memilih level yang mana, itu tinggal tergantung dari pilihan dia ataupun mungkin pilihan orang tuanya. Iya, jadi kalau misalnya ditanya kondisi pendidikan saat ini ya, itu seolah-olah kita bisa membandingkan, diajak untuk membandingkan kondisi pendidikan sekarang ini dengan yang lalu-lalu kan. Kalau ditanya, gimana sih kondisi pendidikan sekarang ini? Memang kalau dibandingkan ya nggak bisa dibandingkan, lebih bagus sekarang. Coba bayangkan dibanding aja zaman dulu ya. Wah, susah, kondisi, orang susah banget untuk pengen punya pendidikan. Sekarang udah lebih gampang. Lebih gitu. gampang, tapi banyak juga sekali media. Mau cari sesuatu aja, ingin cari sesuatu tinggal cari di jejaring sosial Google, gampang banget. Mau pilih Media sekolah yang pendidikan mana? itu Mau pilih sekolah yang mana? Mau Iya. pilih sekolah dengan level yang bagaimana? Cari informasi itu tentang pendidikan apa aja gampang sekali sekarang ini. Iya. Sekarang itu dari media fasilitas ya. Tapi mungkin kalau dilihat dari segi kemauan anak muda itu untuk mencapai pendidikan itu mungkin agak berbeda ya. Mungkin kemauan orang dulu itu lebih tinggi dibanding sekarang kalau saya perhatikan. Kalau misalnya dari segi kondisi seperti itu. Dan saya pikir itu banyak pengaruhnya juga. Iya, banyak pengaruhnya. Pengaruh dari banyak hal yang mempengaruhi seseorang yang membuat kurang semangat untuk belajar orang dulu dengan orang sekarang ya. Saya pikir yang mempengaruhi karena apa? Saat ini mungkin lebih gampang untuk mendapatkan sesuatu. Sehingga usaha untuk mendapatkan itu tidak terlalu keras untuk seseorang. Benar. Karena di rumahnya sudah ada, segala sesuatu sudah ada, orang tua bisa mencukupi semuanya. Jadi gampanglah itu. Menggampangkan berarti ya. Jadi kondisi pendidikan sekarang ini sangat baik sekali ya. Jadi berbahagialah anak-anak muda yang hidup pada zaman seperti sekarang ini ya. Dan begitu berbahagialah kalau mereka mau menggunakan setiap kesempatan yang ada. Benar banget. Iya benar. Oh iya, Ki. Tadi tuh saya tuh manggilnya Kak Repsta ya. Aduh, saya mohon maaf sebelumnya. Harusnya saya tuh manggil Bu Repsta karena saya tuh kebiasaan aktif di kegiatan orang muda. Bareng ya. Iya, dan ketemu dengan Kak Repsta itu atau kalau sekarang itu harus dipanggil dengan Ibu Repsta. Iya, benar banget, sama sih. Aktif bareng juga udah berapa tahun ini. Iya, jadi kebiasaan terus manggilnya Kak Repsta, Kak Repsta. Benar banget. Tapi sebetulnya nggak apa-apa juga sih, karena memang selama ini ya kita sudah sering bersama-sama dengan orang muda. Jadi ketika dipanggil Kak, oke juga. Dipanggil Ibu, satu kenyataan memang demikian. Oke. Nah, sekarang itu banyak anak-anak muda yang belum beruntung untuk menikmati pendidikan formal dengan banyak faktor. Ya, contohnya faktor ekonomi. Padahal mungkin mereka itu orang muda yang pintar atau cerdas. Iya, benar banget. Gimana kita menolong orang muda seperti ini supaya tetap semangat untuk mengambil pendidikan, meraih cita-citanya, gimana Ibu Repsta? Saya sangat setuju juga dengan pendapat yang sudah disampaikan tadi.
Dan memang satu kenyataan, ada juga beberapa anak-anak yang kendala untuk maju di dalam pendidikan. Tapi dalam hal ini saya bisa memastikan yang penting jangan putus asa. Iya. Jangan Itu pernah penting putus banget. asa, karena cukup banyak institusi yang institusi pendidikan Oke, yang menyediakan iya. program beasiswa. Boleh sebentar Ibu Repsta, kita ada telepon. Oke? Oke, Shalom, selamat malam. Shalom Bapak Pendeta dan semuanya, Tuhan berkati. Iya, selamat dengan malam. Bapak siapa? Saya Manuel. Oh, Bapak Emmanuel. Shalom, selamat malam Bapak Emmanuel. Oke, sudah tahu topiknya, langsung saja. Ada pertanyaan atau tanggapan? Saya rasa ini kalau soal pendidikan belajar Ya. itu bukan ambil dari sekolah saja. Heeh. Kita ambil dari pengalaman orang yang sudah dia jauh punya ini pengalaman. Ada orang yang sekolahnya tidak tinggi karena dia tidak bisa membayar sekolahnya. Kebetulan dia talentanya berdagang. Karena Iya. dia ulet, dia jadi bos. Dan, dan kalau saya rasa orang yang sekolah tinggi belum tentu dia jadi bos, sehingga dia punya anak-anak buah. Justru orang yang tidak sekolah tinggi karena dia talentanya berdagang sehingga jadi bos. Dia punya anak buah banyak, anak buahnya itu bersekolah semua. Iya. Seperti seperti Lim Suyong itu, dia kan tidak sekolah tinggi. Iya. Tidak sekolah tinggi. Dia ulet lah dalam berdagang, anak buahnya tuh sekolahnya tinggi-tinggi semua. Jadi yang saya rasa tuh sekolah tinggi itu belum tentu menjamin jadi bos. Oh iya, oke. Terima kasih Bapak Emmanuel akan tanggapannya. Iya benar juga yang tadi udah dibilang sama Bapak Emmanuel, itu pendidikan itu bukan hanya dari sekolah tapi dari pengalaman juga. Benar banget. Tapi seperti kita udah bahas tadi sebenarnya ya, Iya. dari pengalaman. Cuma maksudnya alangkah baiknya kalau kita misalnya mengambil jenjang pendidikan. Benar banget. Tapi emang juga ada tertulis experience is the best teacher. Kan? Iya itu juga Iya. benar banget. Oke, tadi mungkin Ibu Repsta bisa menyambung pertanyaan yang tadi sudah. Oke, terima kasih untuk Pak Immanuel. Immanuel yang sudah memberikan masukan, dan saya sangat setuju sekali karena memang tidak selalu orang yang berpendidikan secara formal sampai bahkan ke S1, S2 dan S3 mendapatkan posisi kehidupan yang sangat baik. Justru bahkan orang yang tidak ada pendidikan secara formal, tetapi dia menggunakan setiap kesempatan dan setiap peluang yang ada di depan dia, itu yang memberikan kesuksesan kepadanya. Iya. Dan justru bisa dikatakan dia tidak mendapatkan pendidikan formal, tetapi di dalam usahanya, di dalam kesuksesannya, justru dialah yang mempekerjakan orang-orang yang mendapatkan pendidikan formal. Benar Benar banget. banget. Iya. Ya kan? Jadi makanya tadi dari awal ya Ibu Repsta sudah jelaskan bahwa ada pendidikan itu ada pendidikan formal, non formal, informal. Jadi rangkap tiga-tiga ini masuk di dalam pendidikan. Iya. Jadi ini Keseluruhan kehidupan kita. keseluruhan itu adalah pendidikan. Jadi pengalaman-pengalaman seperti yang disampaikan oleh Bapak Immanuel itu masuk di dalam pendidikan informal. Iya. Pendidikan informal, bagaimana kita berhubungan dengan masyarakat, termasuk di dalam pendidikan informal ini masuk gereja. Iya. Untuk membentuk kerohanian itu pendidikan informal. Jadi makanya lebih baik lagi ya, walaupun misalnya kita sering yang melihat orang-orang yang hanya mengecap pendidikan informal, mereka sukses, tetapi jangan sampai itu memicu kita untuk tidak mengecap pendidikan formal. Iya. Jangan sampai. Artinya kalau ada kesempatan untuk Kalau mendapatkan pendidikan iya. formal, jalankan itu. Iya, kalau boleh ya semuanya harus kita lakukan. Iya, benar banget. Kita sudah memiliki pendidikan formal, jangan sampai lupa juga kita harus memiliki pendidikan informal dengan berhubungan baik dengan orang tua menyampaikan sesuatu kepada kita, lalu ada pendeta juga menyampaikan sesuatu kepada kita, nasihat-nasihat, itu pendidikan informal. Iya. Jadi jangan sampai dipisah-pisah, semuanya itu baik. Jadi berbahagialah orang yang sudah memperoleh pendidikan formal, dan berbahagia juga orang yang hanya memperoleh pendidikan informal tetapi dia sukses di dalam kehidupannya. Iya, benar. Berbahagia karena Tuhan selalu memberkati orang yang seperti itu. Betul sekali. Iya. Ada satu kutipan, sekolah terbaik adalah sekolah jalanan, Iya. yaitu Iya. sekolah yang memberikan kebebasan kepada muridnya supaya kreatif. Iya. Nah, ini untuk khususnya orang-orang yang tidak mengecap pendidikan formal, Iya. mungkin dikatakan di jalanan, karena kemana dia pergi, dia selalu mengosongkan gelasnya.
Kepada siapa dia bertemu selalu dia kosongkan gelasnya. Sehingga apa saja yang dikatakan oleh orang pintar, apa saja yang dikatakan oleh orang yang berpendidikan yang dia ketemui, gelasnya yang dia kosongkan terisi sehingga terus. dia banyak sekali mendapatkan ilmu dan begitu dia bisa melihat setiap peluang, setiap kesempatan dia manfaatkan dan mereka inilah yang menjadi kreatif di dalam kebebasan mereka yang katakanlah pendidikan di jalanan, tetapi justru itu yang memberikan kesuksesan kepada mereka karena mereka bebas dengan kreasinya mereka, dengan kreatif yang ada di dalam diri mereka, itu yang membuat mereka sukses. Jadi saya mau nyambung lagi tadi ya, bagaimana jika anak-anak itu tidak mengecap pendidikan formal. Makanya sekarang ini ada pendidikan non formal, beda dengan pendidikan informal ya. Pendidikan non formal itu resmi juga. Ya contohnya misalnya pemerintah itu sekarang kan membuka peluang ya bagi orang-orang yang memang sudah lanjut usia. Akhirnya dia tidak bisa duduk di bangku pendidikan seperti biasanya, tidak sekolah. Lalu dia bagaimana caranya supaya dia dapat gelar pendidikan? Ya dia ada pemerintah membuka peluang seperti itu supaya dia sekolah di sekolah yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kalau saya baru baca berita ada di Amerika usianya sudah 82 tahun baru tamat SMA. Wah. Dan baru lulus ujian. Dia ikut ujian baru lulus ujian kan? Iya. Itu namanya pendidikan non formal, tapi resmi. Iya benar. Ketika kita sudah resmi. Beberapa bulan lalu juga ada ibu-ibu sama nenek-nenek ikut ujian sekolah nasional di Indonesia loh, bukan cuma di Amerika pendeta. Jadi jangan pernah putus asa ketika kita ini sudah dewasa, kita tidak pernah mengencap pendidikan formal, lalu karena kita mungkin di waktu kecilnya nggak punya kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal, jangan kecewa. Sekarang kita punya kesempatan untuk mengikuti pendidikan non formal yang sama resminya dengan pendidikan formal. Oke. Jadi jangan pernah kecewa. Dan semangat terus. Ya betul. Dan mungkin saya ingin tambahkan bahwa tadi seperti saya sudah katakan banyak sekali institusi yang menyediakan program-program beasiswa. Dan itu kita bisa cari untuk mencari dari internet, buka website yang terkait, dan ada beberapa institusi juga pendidikan yang membuka mereka bekerja lebih dulu. Jadi satu institusi. Dari institusi sendiri memberikan kesempatan mereka untuk labor, untuk bekerja 1 tahun, dan otomatis mereka ada dana. Student labor. Di tahun kedua mereka bekerja bisa mengikuti semester pertama untuk tahun pertama. Sambil bekerja dana itu tetap ada, dana untuk mereka menabung untuk berikutnya, sehingga itu akan menolong mereka untuk mensupport diri mereka. Self support tanpa harus menyusahkan orang tua. Tetapi mereka bisa self support, dan orang-orang seperti ini yang akan biasanya justru lebih sukses. Karena mereka tahu menghargai waktu, tahu menghargai bagaimana susahnya untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Udah terlatih lah memanage waktu. Betul. Iya benar. Ya, saya sangat setuju, itu betul sekali. Enak banget ya, bisa kerja jadi sambil student kuliah. labor, dapat duit sendiri untuk biaya kuliah, itu canggih banget, banget. Oke nih, kita ingin ngundang lagi para pendengar dimanapun Anda berada untuk berinteraksi dengan kami melalui line telepon di 021-6672-648, sekali lagi di 021-6672-648, atau SMS di 0818-811079. Sekali lagi di SMS di 0818-811079. Oke, sungguh menarik ya, Ski. Iya, pembahasan kita banget, tentang orang muda dan pendidikan ini ya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita lagi di sesi berikutnya, yaitu sesi ketiga. Jangan pindah frekuensi ya, MTH Oneers dimanapun Anda berada. Stay tune. Ya, MTH Oneers dan rekan-rekan muda, saat ini Anda tengah mendengarkan Voice of Youth MTH One program bersama Adventist Youth MT Haryono 1 Jakarta. Untuk layanan doa dan konseling, silakan kirimkan SMS Anda ke 0812 120 52294. 0812 120 52294. Simak terus program ini hingga usai dan alamilah revival and the Christian lifestyle. MTH Oneers bersama kami dalam Voice of Youth MTH One, Revival and the Christian Lifestyle Restyle.
Oke, pembahasan kita seru banget nih, Man. Sangat-sangat seru dan Oke. sangat berguna bagi kita. Nah, kita lanjut lagi masuk eksposisi nih, Man. Ya, Ibu Repsta, kadang pendidikan rendah membuat orang muda itu menjadi minder banget. Benar banget, Dan Ki. merasa bahwa cita-cita setinggi langit yang mungkin dia miliki pada saat ini pupus gitu, kecil harapannya. Apa hanya faktor pendidikan formal aja yang dibutuhkan? Kalau berbicara seperti itu saya sangat sedih sekali karena mental orang yang minder itu sebetulnya mental pecundang loh. Karena apa? Untuk orang yang suka minder, orang yang lemah, orang yang tidak berdaya, orang yang frustasi, itu betul-betul menunjukkan sikap mental seorang pecundang dan seorang anak muda dijauhkan dari sikap seperti itu. Tidak memiliki keyakinan, malas, takut melangkah, bahkan penuh keluh kesah, kurang percaya diri. Itu sangat-sangat tidak bagus untuk seorang muda. Dan kenapa? Kita ini berjalan, kita mempunyai Allah yang hidup, kita mempunyai Tuhan yang kita sembah, itu Tuhan yang patut kita sembah, tetapi Dia juga sangat mengasihi. Di dalam buku Yakobus 1 ayat yang kelima tertulisnya seperti ini. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Lihat, Allah yang kita sembah, janji yang ada di dalam Alkitab itu sangat-sangat dipercaya, dan Tuhan tidak pernah mengecewakan seseorang yang datang memohon berkat dari Dia. Memohon hikmat aja Tuhan akan berikan dengan cuma-cuma, dengan tidak membangkit-bangkit, dan oleh sebab itu nggak ada alasan untuk kita untuk merasa minder, karena memang tidak perlu untuk kita minder. Kita kekurangan hikmat, kita datang kepada Tuhan, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang datang kepada Dia. Tapi misalnya gini, Ibu Repsta, kan ada anak muda yang udah minder banget sampai ya dia aja minta sama Tuhan malas. Jadi misalnya kita punya kenalan seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, saya senang sekali kalau saja kita yang mempunyai teman seperti itu, karena apa? Kita bisa memberikan pengaruh kepada dia. Oh, jadi harus Dan berpengaruh baik ya. Kita yang mempunyai positive thinking, kita yang mempunyai pemikiran untuk maju, kita yang mempunyai pemikiran wawasan untuk mengetahui lebih banyak. Hal itulah yang kita bisa bagikan kepada dia supaya dia hilang dari rasa minder tersebut. Dan sebaiknya rasa rajin yang ada di kita sebagai kita yang mempunyai teman, itu kita pengaruhkan kepada dia. Jangan sampai pengaruh dia yang malas menjadi bagian kepada kita. Dan itu adalah faktor yang akan menolong dia untuk keluar dari rasa mindernya. Dan kita bisa mendorong dia untuk mengambil waktu-waktu atau kesempatan-kesempatan yang ada di depan mata, apakah itu untuk kursus, apakah itu untuk menambah wawasan kepada dia, karena banyak sekali jenjang-jenjang pendidikan formal dan informal yang dapat dia raih karena berteman dengan orang-orang yang penuh dengan semangat. Iya, berarti memotivasi mereka ya, Kak? Iya. Iya, jadi saya kira kita memang harus memotivasi orang-orang yang tidak mengecap pendidikan formal ini ya, supaya mereka tidak minder. Jadi kadang-kadang apalagi di Indonesia ini ya, di Indonesia ini mereka itu sudah terbiasa dengan namanya gelar. Namanya gelar itu kan pendidikan formal ya. Kalau tidak ada gelar, wah seolah-olah kita ini tidak ada apa-apanya. Tapi jangan sampai kita berhenti sampai di situ, karena kalau kita baca aja bagaimana buku-buku motivasi kita, ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lain dibukakan. Betul. Tetapi acap kali kita terpaku terlalu lama pada pintu yang tertutup sehingga tidak melihat pintu lain yang dibukakan bagi kita. Jadi pada saat misalnya ini kan kita tidak mengecap pendidikan formal ya, kita tidak seberuntung anak-anak yang lain. Kita tidak, jangan langsung kita terpaku di depan pintu ini, pintu karena kita itu sudah tertutup pintu bagi kita pendidikan formal. Cari yang lain. Padahal banyak pintu lain terbuka untuk mereka ya. Ketika pintu ini tertutup bagi Anda, pintu yang lain akan terbuka bagimu. Jangan, marilah gunakan peluang ini. Jadi bagi anak-anak muda yang sekarang ini tidak memiliki gelar karena tidak mengecap pendidikan formal, jangan minder.
tetap maju dan tetap bersemangat karena kesempatan pintu yang lain terbuka bagimu. Iya. Iya. Penting Dan banget yang itu. jelas itulah gunanya teman. Iya. Iya. Ketika kita melihat ada teman yang seperti itu, itulah fungsi kita menjadi teman dia. Iya. Untuk memotivasi dia, untuk memberikan pandangan-pandangan yang positif untuk dia. Dan orang itu juga harus berdoa ya kepada Tuhan memohon Pastinya. berkat, ya. Iya. Jadi kalau misalnya Iman punya teman kayak gitu dibantu ya Man ya? Iya Ki, pasti Ki. Pasti dibantu Ki, tenang aja Ki. Ya udah. Oke. Oke, Ibu Repsta nih. Kebetulan kan Ibu Repsta dalam kesehariannya bergaul dengan banyak orang muda. Kenapa saat ini banyak banget nih Kak orang-orang muda itu yang galau, fighting spiritnya tuh kurang, mudah pasrah menerima nasib. Nah, itu. Pendidikan seperti apa nih Bu yang menjadi bekal seperti untuk orang-orang muda ini? Iya sih, kalau melihat keadaan itu saya sedih juga. Iya. Artinya enggak pada tempatnya seorang anak muda itu harus galau. Apalagi kalau dia mempunyai teman-teman yang selalu berpikir positif, teman-teman yang mempunyai kesibukan yang positif. Jadi enggak ada, seharusnya tidak ada tempat untuk orang-orang muda yang galau. Nah sekarang kalau menjadi pertanyaan, pendidikan yang bisa dibagikan kepada mereka adalah ajak mereka untuk mengisi kegiatan yang positif. Banyak sekali kegiatan positif yang bisa membuat seseorang itu bertambah wawasan di dalam segala kegiatan-kegiatan aktivitas. Itu akan menolong mereka untuk mengerti, oh orang lain betapa sibuknya, tapi mereka masih mempunyai waktu untuk acara sosial. Sementara di acara sosial tersebut itu memerlukan banyak tenaga, waktu, dan sebetulnya ketika mereka bergabung dengan orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan sosial itu akan memberikan inspirasi bagi mereka untuk, oh rupanya waktu saya itu tidak harus saya terbuang dengan memikirkan diri sendiri di dalam kegalauan yang tidak ada juntrungannya. Tetapi ketika dia bergabung dengan satu kelompok orang muda yang aktif di dalam kegiatan yang positif, itu akan menuntun dia untuk pasti nggak ada galau lagi. Lebih positif lagi. Lebih positif lagi. Dan dia akan melakukan, oh dia bisa berbuat seperti itu dan saya diajak, kenapa tidak? Dan itu akan menolong dia untuk lebih berinisiatif melakukan hal-hal bagi dirinya sendiri. Benar banget. Iya. Nah sekarang, tapi sebelum lanjut lagi, kita mau ngajak lagi nih MTH Sonars buat berinteraksi dengan kita nih. Yang mau telepon di 0216672648. Sekali lagi 0216672648. Yang mau SMS di 0818811079. Sekali lagi 0818811079. Ditunggu ya MTH Sonars. Nah, pertanyaan berikutnya. Apa yang salah dalam sebuah pengajaran pendidikan? Kalau seorang lahir dari keluarga yang religius, pintar, dan mendapat beasiswa di luar negeri, tetapi pada akhirnya semua yang dia punya itu luntur nilai kerohaniannya karena ilmu di atas segalanya. Bagaimana dengan kasus seperti ini nih? Wah, kalau ngomong tentang kasus ini, apa yang salah ya? Kalau pertanyaan apa yang salah ya? Karena pendidikan yang seperti kita sebutkan dari awal ada 3 jenis pendidikan, dan pastinya itu pendidikan kan diawali dari rumah tangga. Mulai dia lahir sampai bertumbuh itu pendidikan yang akan mempengaruhi kehidupannya dia. Kalau sampai akhirnya dia sudah sukses di dalam pendidikan, tetapi di dalam pertanyaan tadi jauh dari kerohanian, jauh dari yang diharapkan karena kerohaniannya mundur, salahnya di mana ya? Saya berpikir kalau misalnya dia dari kecil dalam pertumbuhannya bersama-sama dengan orang tua sudah mendidik dia, mengajar dia dengan baik, apalagi di dalam firman Tuhan, dan orang tua bisa memantapkan itu dalam pikirannya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Itu terdapat di dalam Matius 6 ayat 33. 6 ayat 33. Ya. Nah, ayat Alkitab ini seharusnya dan biasanya orang tua itu ingin tanamkan ke dalam hati dan pikiran anak-anak. Jadi ketika dia bertumbuh, dia belajar dan belajar dan belajar sampai kepada jenjang pendidikan yang sangat tinggi dan akhirnya dia sukses. Segala sesuatu yang diajarkan ketika dia umur masih dini sampai 7 tahun, hal itu tidak akan pernah dia lupakan.
kembali ke pertanyaan tadi, Ya. apa yang salah? Siapa yang salah? Iya, Iya. yang salah ini. Sangat sedih sekali kalau kita harus melemparkan kesalahan itu kepada orang tua. Tetapi itulah pendidikan yang diawali dari umur dini, Ya. itu tidak akan pernah dia lupakan. Kalau itu sudah ditanamkan di dalam pemikiran seseorang anak bahwa dia harus mencari dahulu kerajaan Allah, di dalam pengertian kerajaan Allah dan kebenaran Allah dan firman Tuhan, tentunya dia akan selalu berpikir apapun kesuksesan yang dia akan dapatkan, dia akan mengutamakan akan Tuhan. tentang Tuhan, Iya, benar ajaran banget. Tuhan. Dan saya bisa pastikan orang yang mengutamakan ajaran Tuhan di dalam segala kesuksesan, dia tidak akan pernah mundur di dalam kerohanian. Iya. Iya. Ya, jadi kalau kita mendidik anak-anak muda itu mulai dari kecil, kita tanamkan nilai-nilai kerohanian bagi dia sebelum dia melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, mudah-mudahan dia akan di kemudian hari ketika dia memiliki pendidikan yang lebih tinggi, dia tidak akan melupakan ilmu atau tidak akan pernah melupakan imannya kepada Tuhan. Dia akan tetap ke rohani. Makanya di dalam Amsal 22:6, didilah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Mari, maka itulah salah satu caranya supaya anak-anak muda itu tetap ditanamkan nilai-nilai kebenaran kerohanian di dalam dirinya yang paling utama. Ada dasarnya, basicnya itu adalah kerohanian, supaya di kemudian hari dia tidak akan merosot kerohaniannya walaupun ada ilmu-ilmu yang lain masuk, ilmu pengetahuan yang lain. Di dalam Pengkhotbah 12 ayat 1 kita harus selalu ingatkan anak-anak kita itu, tanamkan di dalam hatinya. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang bulan dan bintang-bintang menjadi gelap dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Jadi itu kita tanamkan kepada anak bahwa segala sesuatu yang kita miliki, baik itu pendidikan yang akan kita peroleh di kemudian hari, itu adalah berasal dari Tuhan. Jadi jangan pernah menyombongkan diri atau jangan pernah melupakan hal ini, sehingga kita tetap berada di dalam Tuhan kita dan kerohanian kita semakin meningkat. Ya. Betul sekali pendeta. Mungkin ini waktu kita hampir habis nih, Ibu Repsa dan pendeta. Mungkin langsung boleh kesimpulan untuk pembahasan kita pada malam hari ini. Oke. Saya ingin memberikan satu kesimpulan Ya. bahwa setiap orang muda itu ada di dalam ayat Alkitab Pengkhotbah 11 ayat 9. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandanglah matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Semua orang muda, setiap manusia, nikmati kehidupan saudara, apalagi khusus untuk orang muda di dalam kemudaanmu, dan bersukacita. Nikmati dengan hati yang penuh kegembiraan di masa mudamu, turutilah segala keinginan hatimu. Di dalam pendidikan yang sudah didapat, itu semua akan membawa saudara untuk berpikir apapun tindakan akan dibawa ke pengadilan Allah. Sehingga membuat semua orang untuk berpikir melakukan kehendak Allah terlebih dahulu dan akan menikmati kebahagiaan sukacita di dalam kehidupannya dari waktu ke waktu. Oke, pendeta sedikit mau tambahkan, sedikit saja. Iya, jadi saya mau ingatkan aja di dalam Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut sama Tuhan supaya pendidikanmu baik di kemudian hari. Amin. Amin. Oke, tadi kita sudah mulai dengan doa, sekarang kita akan kembali tutup dengan doa untuk pembahasan kita pada malam hari ini. Pendeta boleh pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Engkau telah menyertai kami di dalam penyiaran radio ini sehingga penyiaran ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Engkau telah memberikan hikmah kebijaksanaan kepada kami sebagai narasumber. Kami sampaikan seluruh permohonan kami ini Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, sesuai janji kita pada malam hari ini, Karena kita sudah diawali dengan lagu pujian, iya, betul banget. akan ditutup juga dengan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Eban Jerry Suto. Stay tune. Aku ada sahabat terindah bagiku, teman yang setia amat, yang kasihnya sungguh. Ia
Dia tak akan tinggalkan asal aku setia. Aku hendak berjalan besertanya. Kerap kali aku jatuh sebab aku lemah, tapi Tuhan kuatkan aku, ku sandar padanya. Dan dengan perlahan-lahan aku dipimpinnya. Aku hendak berjalan besertanya. Tuhan tahu aku rindu cari jiwa sesat. Disuruhnya pergi aku bawa kabar selamat. Dan disuruhnya nyatakan rahmat dan kasih-Nya. Aku hendak berjalan besertanya. Ya, tidak terasa ya sudah 1 jam berlalu, and it's hard to say goodbye kepada rekan-rekan pendengar. Tapi ada berita baik, minggu depan Voice of Youth MTH1 akan kembali menemani MTH1ers dimanapun Anda berada, di hari dan jam yang sama dengan topik yang tidak kalah menarik untuk MTH1ers yang berjiwa muda pastinya. Oke, info-info terima kasih buat yang sudah berpartisipasi pada malam hari ini, baik lewat SMS maupun lewat telepon langsung ke studio. Bapak Immanuel terima kasih. Kami mohon maaf buat yang udah SMS tapi tidak sempat kami bacakan. Bagi MTH1ers yang menginginkan buku rohani, mohon untuk mengirimkan nama dan alamat lengkap ke hotline kami, yaitu di 081316777822. Sekali lagi 081316777822. Kami akan mengirimkan via pos, dan bagi yang sudah mengirimkan nama dan alamat ditunggu saja ya. Dan bagi para pendengar yang mungkin ingin didoakan khusus oleh pendeta, silakan SMS ke nomor hotline. Dan jangan lupa untuk like fanpage kami di Facebook ya, Voice of Youth MTH1 MTH1. Jangan lupa ya MTH1ers. Ya, demikian Voice of Youth MTH1 bersama saya Ricky dan rekan saya Iman. Ya, lain mohon pamit undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Shalom. MTH1ers dan rekan-rekan muda, terima kasih Anda telah mendengarkan Voice of Youth MTH1 program bersama Adventist Youth MT Haryono 1 Jakarta. Untuk layanan doa dan konseling, silahkan kirimkan SMS Anda ke 0812 120 52294. 0812 120 52294. Mari berbagi dan saling menjadi inspirasi dari orang-orang muda untuk kita semua. Voice of Youth MTH1, Revival and the Christian Lifestyle Restyle. Tuhan Yesus memberkati.